Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi dengan saya Rahmatri Alih. Nah, tadi di video sebelumnya kita membahas tentang populasi dan sampel. Nah, di video kali ini kita membahas tentang teknik penentuan jumlah sampel. Jadi di sini eh, bagaimana sih menentukan jumlah sampel? Apakah kita random saja sesuai keinginan kita? Nah, itu tidak, tapi ada 3 cara. Nah, jadi di sini ada dengan rumus yang pertama, lalu dengan standar yang sudah ada, dan juga dengan rule of thumb. Nah, jadi di sini untuk rumus, ini rumusnya ada banyak sebenarnya ya. Ada mungkin miliknya Macin misalnya, itu ada banyak. Nah, di sini ada Slovin, Isaac dan Michael, dan juga Lemeshow. Nah, yang paling umum digunakan ini adalah kita menggunakan rumus Slovin. Nah, jadi Slovin ini bukan milik Slovin ini, tapi dia itu mengutip dari peneliti terdahulu. Nah, sebenarnya seperti itu sejarahnya. Nah, tapi kita mengenalnya dengan rumus Slovin. Nah, di mana Slovin ini dia rumusnya adalah n sama dengan n per 1 dikurangi n kali e kuadrat. Nah, bentar saya buatkan. Loh, mana? Nah, jadi di sini n sama dengan n per 1 ditambah n e kuadrat. Nah, di mana n kecil ini adalah sampel, n besar ini adalah populasi, dan e ini adalah error rate. Nah, yang mana nanti error rate ini akan disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian. Apa kalian mau menggunakan error rate 1%, error rate 5%, 2%, 2,5%, atau 10%, itu bergantung pada kalian. Nah, nantinya di sini semisal nih ada contoh di mana kalian ingin mengevaluasi sebuah perusahaan yang mana mungkin jumlah populasi dari sebuah perusahaan itu adalah 1.000. Nah, ada 1.000 orang di situ. Dan juga error rate yang kalian tentukan adalah 5% misalnya. Nah, maka berapa jumlah sampel untuk mewakili populasi tadi? Nah, dengan error rate 5% tadi. Nah, maka kita masukkan populasi tadi kan 1.000 populasinya. Berarti n sama dengan 1.000 ditambahkan dibagi 1 ditambah 1.000 dikalikan tadi 5%. Nah, maka 5% kuadrat. Nah, jadi di sini 1.000 per 1 ditambah 1.000 dikalikan 0,05 kuadrat. Nah, jadi 1.000 per 1 ditambah 1.000 berapa? 0,05 kuadrat, 0,0025. Nah, maka selanjutnya per 1 ditambah berapa? 2,5. Nah, nanti hasilnya mungkin 1.000 per 3,5. Ini kita bagikan, mungkin jumlahnya sekitar 2,5, mungkin ya 286 lah mungkin ya, 286 koma. Nah, itu nanti jika ada komanya ini kalian bulatkan ke atas. Misal nih 286,87. Nah, ini maka jumlah sampel yang diperlukan adalah 287. Nah, itu jadi itu rumus Slovin, dan ini yang paling sering digunakan. Nah, lalu ada Isaac and Michael. Nah, ini ada rumusnya juga. Itu nanti bisa kalian searching di internet, karena gini, setahu saya Isaac
dan Michael ini dia sudah berbentuk tabel. Nah, jadi kalau misalnya populasinya 2000 dengan error rate 5%, maka sampelnya adalah sekian. Itu kalau salah di Isaac dan Michael udah bentuk tabel. Dan ini jarang digunakan karena biasanya peneliti itu dia nggak mau semacam ditentukan. Dan dengan rumus Slovin pun jumlahnya itu nggak beda jauh, bedanya tipis kayak gitu. Nah, maka seharusnya Isaac dan Michael menurut saya ini masuk ke standar kayak gitu. Lalu ada rumusnya Lemaitre, yang mana di Lemaitre ini ada rumus untuk populasi diketahui dan juga yang tidak diketahui. Nah, ini juga jarang digunakan, tapi umumnya Lemaitre ini akan cenderung digunakan untuk yang ketika populasi tidak diketahui. Nah, itu nanti juga bisa kalian cari sendiri. Lalu setelah rumus itu kita bisa menggunakan standar, di mana ada standar milik nomogram milik Harry King dan juga nomogram Kretschy. Nah, di mana nomogram milik Harry King dan juga Kretschy ini dia sebenarnya sudah berbentuk tabel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mirip dengan miliknya Isaac dan Michael. Jadi iya, pembulatannya ke atas. Sudah, pembulatan ke atas. Nggak mungkin lah ke bawah. Nggak mungkin lah ke bawah. Masa 0,16 nanti orangnya dibagi. Jadi enggak. Jadi itu Slovin pembulatan selalu ke atas. Nah, di mana nomogram Harry King dan juga nomogram Kretschy ini mirip dengan Isaac dan Michael. Hanya saja bedanya ini adalah dari jumlah populasi. Yang mana kalau nomogram milik Harry King ini menyatakan bahwa setidaknya jumlah populasinya itu disediakan dari populasi 100 hingga 2000 setahu saya. Dan juga ada error rate 1%, 5%, 10% itu disediakan di dalam tabelnya milik Harry King. Tapi untuk Kretschy dia hanya membuat tabel itu dari 100 hingga 1000. Populasinya dari 100 hingga 1000. Hanya saja error rate-nya itu dia hanya menyediakan untuk 5% saja. Itu milik Kretschy kayak gitu. Nah, lalu ada rule of thumb. Nah, yang mana rule of thumb ini digunakan ketika referensinya harus jelas. Jadi kalau kalian ini kan sebenarnya kapan sih kita menggunakan rumus, kapan kita menggunakan standar, kapan kita menggunakan rule of thumb, itu tergantung pada subjektivitas orang peneliti. Nah, jadi bergantung pada kalian sebagai peneliti, kalian ingin menggunakan rumus kah, ingin menggunakan standar kah, dan juga ingin menggunakan rule of thumb kah, itu bergantung pada subjektivitas dari si peneliti. Nah, jadi kalau menurut menurut aturannya, rule of thumb ini harus memiliki dasar referensi yang jelas. Misal menurut Roscoe pada 1975, yang mana dia menyatakan bahwa setidaknya ukuran sampel ini jumlahnya antara 30 hingga 500 elemen kayak gitu. Jadi kalian bisa ngambil kita membutuhkan 30 misalnya. Nah, dan nantinya menurut Roscoe juga sampel bisa dipecah menjadi sub sampel, yang mana nanti per sub sampel minimal adalah 30. Dan sampel untuk penilaian eksperimen dengan pengendalian yang ketat adalah 10 hingga 20 elemen. Ini bisa dijadikan acuan berdasarkan referensi yang kalian dapat. Atau misalnya gini, menurut Hare menjelaskan bahwa setidaknya jumlah sampel itu adalah 5 kali jumlah indikator. Nah, jadi semisal indikator dari model kalian itu berjumlah 10. Nah, karena menurut Hare jumlah sampel adalah 5 kali indikator, maka 5 kali 10, maka 50 sampel. Nah, itu. Atau menurut aturan, mungkin menurut siapa? Saya lupa siapa, tapi ada yang menyebutkan. Jadi gini, jika semisal populasi itu jumlahnya kurang dari 100, maka semuanya itu harus didapatkan datanya. Yang kita lakukan bukan sampel, tapi melakukan sensus di situ. Itu ada.
Nah, itu rule of thumb. Nah, dan penggunaannya tadi sesuai dengan subjektivitas si peneliti. Tergantung kalian ingin menentukannya bagaimana. Nah, itu teknik penentuan jumlah sampel. Nah, di dalam pemilihan sampel, nah, setelah kita tadi menentukan berapa jumlah sampelnya, sekarang kita harus memilih. Nah, bagaimana pemilihan sampelnya? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara. Ada secara acak dan juga ada yang tidak acak. Nah, yang mana acak ini memiliki nama lain. Bisa random sampling, probability sampling, ataupun statistical sampling. Sementara tidak acak, ini nama lainnya ada purposive sampling, non probability sampling, dan juga non statistical sampling. Biasanya untuk teknik acak ini cenderung menjadi dasar, merupakan dasar dari pendekatan kuantitatif. Nah, jadi dasar kuantitatif approach. Nah, sementara untuk tidak acak ini merupakan dasar dari kualitatif. Nah, kualitatif approach. Nah, dan nantinya ketika kalian menggunakan teknik acak, ini populasi harus jelas dan setidaknya dia ada daftar atau list anggota populasi. Jadi itu tadi kalian harus memiliki kerangka sampelnya itu harus jelas. Itu di dalam teknik acak. Nah, dan nantinya bila tidak memenuhi syarat ini, jadi kalau misalnya kalian nggak memiliki daftar atau list anggota populasinya, maka ya gunakan teknik tidak acak. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya nanti kalau di teknik acak itu kalian sebagai observer atau peneliti itu kalian yang datang menuju ke responden. Tapi kalau tidak acak itu sebaliknya, mereka yang datang ke kita biasanya seperti itu umumnya. Tuh. Nah, ini teknik acak merupakan fondasi bagi penelitian kuantitatif. Jadi merupakan dasar dari penelitian kuantitatif. Dan bisa digunakan bila populasi lebih dari 100. Nah, karena berdasarkan rule of thumb, populasi di bawah 100 itu dijadikan sampel semua atau sensus. Nah, ini yang saya katakan bahwa memungkinkan kalau populasi di bawah 100 itu semuanya harus diambil. Tapi kalau kalian lihat di tabel milik Isaac dan Michael, coba kalian cari. Itu seingat saya sensusnya kan dilakukan ketika populasi itu jumlahnya 80. Jadi kalau sudah udah 80 itu ketika nanti error rate 10% itu dia hanya mengambil 60-an, 67 kalau nggak salah. Itu nanti bisa kalian cek. Nah, itu. Kemudian teknik acak ini mudah. Jadi mudah dilakukan dan kapan digunakannya? Digunakannya ketika populasi tidak tersebar terlalu luas secara geografis. Nah, jadi ini akan memudahkan kalian untuk menemui responden. Nah, tapi sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi itu kita bisa menggunakan kan seperti Google Form misalnya, itu kan bisa digunakan. Nah, dan analoginya, jadi nanti bila kita membagi kuesioner, maka observer yang menemui responden berdasarkan data responden yang telah dimiliki observer. Nah, ini jadi syarat. Jadi data respondennya ini harus punya terlebih dahulu. Itu untuk teknik acak. Dan kesimpulan yang dihasilkan dari teknik acak ini, kesimpulannya ini bisa mewakili populasi. Nah, jadi nanti sampelnya ini hasilnya ini bisa menjadi gambaran dari populasi. Nah, jadi di sini dia bisa sebagai generalisir. Nah, bisa digeneralisir. Nah, sebagai contoh nih misalnya ada populasi berjumlah 1000 dan terpilih 100 responden secara acak. Nah, maka nanti data yang didapatkan dari 100 responden tadi ini akan sama dengan data yang diperoleh dari 1000 responden. Nah, ini adalah teknik acak. Dan di dalam teknik acak ini ada 4 jenis teknik. Ada teknik sederhana,
teknik berlapis, teknik sistematis, dan juga kelompok atau clustering. Nah, pertama adalah sampling acak sederhana. Nah, jadi ini bisa digunakan ketika nanti elemen yang ada semuanya bersifat homogen. Semisal kalian ingin apa? Mengevaluasi mungkin terkait dengan profesionalisme dosen di kampus misalnya. Nah, itu dipastikan bahwa dosen itu semuanya sifatnya homogen. Nah, jadi memastikan bahwa sifatnya homogen karena apa? Mungkin dosen sudah terikat dengan tridharma perguruan tinggi sehingga mereka melakukan semuanya jadi homogen. Dan nantinya dan mungkin itu populasinya juga terbatas. Jadi ukuran dan jumlahnya saja yang diketahui. Nah, nantinya untuk melakukan sampling acak sederhana kita bisa menggunakan dengan undian atau tabel random. Nah, jadi kita udah tahu ukurannya berapa, itu kita bisa melakukan sistem undian. Nah, jadi ada sistem kocok ya. Nah, itu nanti untuk diambil apakah nanti dia masuk sebagai responden atau tidak. Itu di sampling acak sederhana. Lalu ada sampling berlapis. Nah, ini bisa digunakan ketika nanti elemen di dalam populasinya ini bersifat heterogen. Nah, dan ini bisa dilakukan semacam pembuatan strata kayak gitu. Jadi nanti ada porsinya masing-masing. Nah, misal di sini ada strata 1 untuk mahasiswa S1, ada strata 2 untuk mahasiswa S2, ada strata 3 untuk mahasiswa S3. Ini kan sifatnya kan bermacam-macam. Ini heterogen. Nah, akan tetapi mungkin untuk S1, S2, S3 masing-masing dari strata ini sifatnya homogen. Nah, itu mungkin saja terjadi. Jadi isi dari setiap stratumnya itu homogen. Nah, tapi dibagi berdasarkan strata yang heterogen. Itu untuk sampling berlapis atau multi-stage sampling. Lalu ada sampling sistematis, yang mana ini sampling sistematis adalah populasi memiliki pola yang beraturan. Jadi dibagi ke dalam subpopulasi yang memiliki jumlah elemen sama. Nah, jadi nanti di tiap subnya ini jumlahnya sama. Semisal nih dalam perusahaan ada departemen A, departemen B, departemen C, dan juga departemen D misalnya. Nah, di tiap departemen, ini ternyata jumlah populasinya tidak berbeda. Misalnya departemen A jumlahnya 200. Nah, maka departemen B ini juga 200, C juga 200, D juga 200. Itu adalah sampling sistematis. Nah, ini adalah populasinya. Nah, nantinya berarti pengambilannya pun juga jumlah sampelnya ini juga sama. Semisal nanti diambilnya adalah 200, 200, 200, 200. Jadi seperti itu. Itu adalah sampling sistematis. Lalu ada sampling kelompok. Nah, yakni di sini membagi populasi ke dalam klaster. Nah, jadi kita melakukan klasterisasi di sini. Dan nantinya, bedanya dengan sampling yang berlapis tadi, dengan sampling yang sistematis tadi, ini adalah dari jumlah sampelnya di setiap subpopulasi. Yang mana untuk sistematis, setiap subpopulasi ini jumlahnya sama, sehingga nanti jumlah sampelnya pun juga sama. Sementara untuk sampling kelompok, di klaster ini jumlah elemen tiap klaster itu tidak diharuskan sama, jadi tidak harus sama. Nah, dan nanti isi setiap klaster ini dia heterogen dan antar klaster itu homogen. Nah, dan nantinya biasanya hanya beberapa klaster yang dipilih, ini nggak semua klaster dipilih. Dan nantinya jumlah sampelnya ini akan ditentukan berdasarkan klaster yang dipilih tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada 4 klaster di sini, ada 4 klaster, ada klaster A, B, C, dan D. Maka misalnya yang kita pilih adalah klaster B. Berarti sampelnya ini
ditentukan berdasarkan klaster B tadi. Dan kita tidak menggunakan klaster A, C, dan juga D. Beda dengan yang sampling sistematis tadi. Sebagai contoh nih, ada 2 klaster. Di mana klaster pertama berisi mahasiswa S1, dosen wanita dan juga karyawan pria. Klaster 2, mahasiswa S1, dosen wanita dan juga karyawan pria. Jadi mereka ini antar klaster ini homogen semua. Jadi sama, isinya itu sama. Hanya saja bedanya adalah jumlah elemennya. Nah, mungkin di klaster 1 tadi ini jumlahnya adalah 250, tapi di klaster 2 jumlahnya hanya 200. Nah, ini kan jumlahnya berbeda. Tetapi secara isinya ini kan sama, masa S1 dosen wanita serta karyawan pria. Ini adalah sampling kelompok kayak gitu. Lalu ada teknik tidak acak. Nah, teknik tidak acak ini tadi kan saya katakan dia menjadi dasar atau fondasi dari penelitian kualitatif. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif kita mengenal istilah responden, maka di kualitatif kita mengenal istilah informan. Nah, yang mana untuk teknik tidak acak ini bisa digunakan ketika populasi kurang dari 100 atau jumlah populasi yang kecil, atau jumlah populasi kita tidak tahu sama sekali, tidak jelas jumlah populasinya. Itu kita bisa menggunakan teknik tidak acak. Nah, misalnya dalam audit misalnya, yang mana kita mensyaratkan responden itu harus memiliki posisi R dan A di dalam raci matriks gitu. Nah, mungkin nanti orang yang memiliki posisi R dan A di dalam raci matriks ini jumlahnya kan kurang dari 100 atau jumlahnya itu sedikit sekali. Nah, maka ya langsung saja mereka yang punya posisi tersebut itu langsung diwawancarai, diinterview di situ. Atau kalau masih menggunakan kuesioner, maka nanti mereka bisa menggunakan kuesioner secara online. Nah, dan biasanya kelemahan dari teknik tidak acak ini adalah kesimpulan yang didapat itu tidak bisa menggambarkan keadaan populasi. Nah, jadi hasilnya tidak dapat digunakan untuk mengeneralisir. Gitu. Tapi kelebihannya ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksplorasi. Jadi untuk mencari hal-hal yang baru, kira-kira permasalahan apa yang mungkin muncul, tapi nggak bisa digunakan untuk mengeneralisir, nggak bisa kayak gitu. Semisal nih dari populasi berjumlah 100, nah terpilih ada 15 responden secara tidak acak atau 15 informan lah. Nah, nantinya hasil yang didapatkan ini hanya menggambarkan 15 informan tadi, tapi tidak dapat menggambarkan 100 tadi. Nah, kalaupun bisa menggambarkan itu pun ada tantangan yang sulit di situ. Nah, jadi karena gini, misalnya ya kalian menemukan sebuah kasus di perusahaan A gitu. Kemudian apakah kasus di perusahaan A itu akan lalu kemudian juga ada kasus yang sama di perusahaan B misalnya. Kemudian solusi di perusahaan A dan solusi di perusahaan B itu kan tentu akan berbeda. Jadi itu kita nggak bisa, ibaratnya kita itu nggak bisa melakukan generalisir di situ. Jadi kita nggak bisa mengimplementasikan solusi yang sama di dua perusahaan yang berbeda. Jadi anggapnya seperti itu. Itu untuk teknik tidak acak. Lalu jenis teknik tidak acak ini ada 5 ya. Ada convenience sampling, yakni cara random tidak memungkinkan. Jadi kita nggak bisa melakukan cara random. Nah, jadi di sini kita bisa sedapatnya saja lah kayak gitu, entah baik secara insidental, aksidental, haphazard ataupun fortuitous sampling. Nah, nanti bisa kalian cari. Lalu ada purposive sampling, nah, sesuai dengan tujuan penelitian.
dan pertimbangan dari expert. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan key person-nya. Kira-kira nanti siapa informan yang layak atau cocok kayak gitu. Itu purposive sampling. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya mungkin tadi informannya adalah mereka yang mungkin masuk ke ke memiliki posisi R dan A dalam range matrix. Nah, itu kan udah ditentukan, itu purposive sampling. Lalu ada kuota sampling. Jadi dibagi berdasarkan strata. Nah, yang mana jumlah setiap strata ini akan ditentukan oleh expert. Gitu. Ini kuota sampling. Lalu ada snowball sampling. Nah, jadi snowball sampling ini ibaratnya sebuah bola salju. Jadi kita ibaratkan bola salju, semakin digulung dia akan semakin besar. Nah, jadi dikatakan bahwa dilakukan pemilihan informan secara acak di situ. Pilih secara acak. Oke, mungkin ada satu orang tuh yang kita anggap cocok yang pertama. Oke lah, ambil aja, wis random. Lalu kalian tanya, dari hasil ini tadi kira-kira siapa yang layak sebagai informan berikutnya misalnya. Dan nantinya informan tadi yang pertama tadi ini akan memberikan rekomendasi. Oh ini loh. Nah, disitu kan akan semakin berkembang kayak gitu. Itu adalah snowball sampling. Lalu ada network sampling yang mana sampel inisial, sampel pertamanya ini tidak dipilih secara random. Nah, lalu diminta untuk mendaftar target yang ada hubungan dengan dia. Jadi dipilih yang mungkin ada kerjasama atau ada kaitannya dengan dia. Itu adalah network sampling. Nah, oke, jadi itu adalah teknik pengambilan sampel dan juga teknik acak dan juga teknik tidak acak. Nah, jadi itu materi kita minggu ini. Nah, saya rasa materi ini kan sebenarnya sudah ada di statistika dan juga metode penelitian. Itu mungkin nanti bisa kalian pelajari. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan WA ke grup mungkin grup kelas kalian yang ada dosennya, grup kelas yang bersama dosen, ataupun langsung WA ke dosen kalian. Nah, nantinya pertanyaan kalian akan ditampung oleh masing-masing dosen dan nantinya akan kita jawab di sesi Q&A. Nah, yang mana nanti akan tayang di setiap hari Kamis. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi itu dulu materi kita minggu ini. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga stay healthy dan juga stay at home. Nah, dan semoga pandemi yang terjadi sekarang segera berakhir. Oke, sampai di sini. Maka selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Kalau gitu, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.